tiga hal itu yang menjadi kontroversi mengenai teks aslinya yang tidak ketemu sampai sekarang yang autentik. Yang persoalannya itu sangat-sangat sederhana karena pada zaman itu belum ada mesin fotokopi. Jadi teks itu setelah diberikan kepada Jenderal Soeharto diserahkan lagi kepada Kopi dan kemudian diserahkan lagi kepada Sudarmono karena Sudarmono sedang mempersiapkan konsep tentang pembubaran PKI, dan ketika dia menerima Super Semar ini, wah ini ada alasan hukum untuk membubarkan PKI, dan kemudian digandakan di kantornya Sudarmono. Nah, digandakan pada saat itu bukan di fotokopi karena belum ada mesin fotokopi, tetapi diketik ulang, di stensil. Nah, di dalam pengetikan ulang itu sangat mungkin yang pertama 2 halaman menjadi 1 halaman, sangat mungkin kotanya berubah, Jakarta jadi Bogor, sangat mungkin tanda tangan Soekarno itu juga berubah karena itu kan diketik ulang. Jadi kalau orang meragukan atau mempertanyakan salah satu versi Super Semar itu, ya karena itu kan ketikan ulang. Jadi tanda tangan itu ditiru, oke, karena ketik ulang itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya melihat bahwa kalau kita berbicara tentang substansi itu sudah diketahui sebetulnya secara substansi Super Semar ini. Tapi persoalannya kan adalah penafsiran yang bagi Soekarno ini perintah pengamanan, sedangkan bagi Soeharto ya ini tidak perintah pengamanan, sedangkan bagi Soeharto dan bagi orang-orang di sekeliling Soeharto ini adalah penyumpahan kekuasaan. Tadi di dalam pidato Bung Karno pada bulan Maret tahun 6, pada bulan Agustus tahun 66 itu dikatakan atau disinggung soal itu. Jadi Bung Karno mengatakan ini adalah transfer of authority. Ini adalah pengalihan. Ini bukan pengalihan kekuasaan, tetapi hanya perintah pengaman. Tetapi di sisi yang lain juga kita lihat bahwa Soekarno waktu itu memuji-muji Soeharto. Nah, kenapa sampai demikian? Kenapa di satu sisi itu membantah ini pengalihan kekuasaan, ini hanya perintah pengamanan. Di sisi yang lain juga memuji Soeharto yang sudah saya katakan tadi melakukan serangkaian kegiatan pada bulan Maret yang menghabisi kekuasaan Soekarno. Jawabannya itu sangat jelas kalau kita lihat sumber-sumber yang lain. Nah, salah satu sumber yang bisa juga menguatkan hubungan ini bahwa sebetulnya sudah terjadi pengalihan kekuasaan. Sebetulnya Bung Karno ketika berpidato tanggal 17 Agustus tahun 66 itu adalah seorang presiden yang kalah. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam buku yang baru terbit atau akan terbit 24 Maret ini, diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas, yaitu buku G30S dari perspektif Jepang yang ditulis oleh Aiko Urasawa. Di situ diceritakan kesaksian dan pengalaman Dewi Soekarno. Dewi Soekarno adalah istri Presiden Soekarno yang sangat aktif pada saat itu mencoba melakukan rekonsiliasi. Dia mencoba menghubungi istri Nasution, mencoba menghubungi istri Yani, dan bahkan juga beberapa kali bertemu dengan Soeharto. Dan ketika Super Semar itu diberikan, dia tanyakan kepada suaminya, kepada Presiden Soekarno, wah itu hanya kan perintah pengamanan, dan dia percaya itu pada bulan Maret tahun 66. Tetapi Dewi Soekarno menceritakan kemudian dia sempat main golf dengan Soeharto itu pada bulan April tahun 66. Nah, ketika main golf dengan Soeharto pada bulan April tahun 66, ketika itu Soeharto menawarkan kepada melalui Dewi ada 3 pilihan untuk Bung Karno. Pilihan yang pertama itu supaya menyerahkan saja kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Pilihan yang kedua supaya beristirahat di luar negeri, ke Tokyo, ke Jepang. Dan yang ketiga,
beristirahatnya di Mekah, jadi mungkin naik haji lagi gitu. Jadi 3 pilihan yang disampaikan oleh Soeharto pada Dewi ketika main golf pada bulan April tahun 66. Dan ketika itu Dewi sadar ketika disampaikan hal itu, suami saya sudah kalah. Sebelumnya dia mengatakan ini surat perintah pengamanan, tapi ketika ditawarannya untuk keluar negeri, tawarannya untuk menyerahkan kekuasaan, ketika itu dia baru sadar suami saya sudah kalah. Jadi artinya pada bulan Agustus tahun 66, pada ketika Bung Karno berpidato pada pidato kenegaraan tahun 66 itu, sebetulnya dia adalah seorang presiden yang sudah kalah gitu. Hanya tinggal menunggu waktu, karena bulan Februari tahun 67 baru diserahkan kekuasaan, dan Maret 67 Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, 68 menjadi presiden penuh. Ini rangkaian peristiwa yang terjadi ya, pada tahun 65 tahun 66 yang terkait dengan pengalihan kekuasaan. Tapi kekuasaan, saya juga ingin mengingatkan kembali betapa susahnya untuk kembali meluruskan sejarah, kembali menceritakan sejarah apa yang sebetulnya terjadi. Karena pada masa Orde Baru kita tidak mendapat informasi yang jelas, hanya satu versi yang disampaikan, dan itu yang terjadi selama 30 tahun. Bahkan penceritaan sejarah pun itu juga sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan itu yang jelas hanya semata-mata untuk mendukung pemerintah. Salah satu contoh di sini, di slide saya, ada slide saya itu yang ini gambar bukan? Ya ini itu tadi. Ini gambarnya agak kurang jelas. Ini bukan karena gerhana ya. Ini diorama Super Semar di Monas tahun 76. Ini diorama yang menarik karena diorama di Monas itu selesai dibuat pada tahun 70. Semua diorama itu sudah selesai, tapi tinggal satu yang belum. Diorama Super Semar itu baru dikerjakan tahun 76. Dan untuk membuat diorama ini dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi itu di rumah Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Nah, ketika itu hadir di dalam rekonstruksi itu Jenderal Amir Mahmud, Jenderal Yusuf, Nugroho Noto Susanto, dan pembuat diorama itu Edi Sunarso yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Edi Sunarso menceritakan proses atau apa yang didiskusikan ketika tahun 76 ini. Ini adalah peristiwa pada tanggal 11 Maret tahun 66 di rumah Soeharto pada siang hari, pagi hari. Jadi setelah sidang kabinet, ketiga orang jenderal itu datang. Jadi ini bukan setelah mereka dari Bogor, tapi sebelumnya mereka datang menghadap ke Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Di situ gambarnya itu, di tengah itu adalah Soeharto, dan duduk berjejer tiga orang jenderal itu. Nah, ketika itu terjadi perdebatan bagaimana menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di rumah itu pada tanggal 11 Maret. Yang pertama adalah apakah digambarkan Soeharto ketika itu memakai pakaian lengkap berseragam tentara dan memberikan perintah kepada tiga orang itu, kepada tiga orang jenderal ini. Ini akan memperlihatkan bahwa dia berwibawa, dia memakai pakaian yang lengkap dan memberikan perintah. Dan kemudian yang kedua pilihannya adalah kalau Soeharto digambarkan sakit, lemah, tidak berdaya gitu. Nah ini kan juga mengurangi wibawanya, kan ini akan ditonton oleh masyarakat, oleh siswa gitu. Masa Soeharto sangat kesakitan, lemah, dan pada tanggal 11 Agustus gitu. Jadi pilihan pertama Soeharto memakai pakaian militer itu ditolak karena masyarakat sudah tahu bahwa Soeharto pada tanggal 11 Maret tidak ke istana.
tidak ikut rapat di istana. Kalau dia ikut datang ke istana, pasti dia disuruh oleh Bung Karno untuk membubarkan demonstrasi, dan dia tidak mau. Karena itu dia sakit pada saat itu. Walau apakah dia betul-betul sakit pada saat itu. Nah, jadi penggambarannya akhirnya diputuskan bagaimana? Diputuskan adalah gambarnya itu Soeharto itu memakai pakaian piyama, berbaring memakai pakaian piyama. Lalu 3 orang jenderal itu duduk bertiga. Apa pesan yang ingin disampaikan? Itu yang disampaikan kepada yang oleh Edi Sunarso di brief itu. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui patung ini adalah bahwa Soeharto itu sangat pasif. Dia berbaring, dia tidak bergerak, dan dia tidak ambisi pada kekuasaan. Dia tidak haus kekuasaan. Ketika orang jenderal itu melapor. Jadi ini yang ingin digambarkan pesan itu, dan itu yang diminta tolong untuk dibuatkan oleh Edi Sunarso. Jadi pesan dari diorama itu seperti itu. Nah, sekarang kalau orang menonton diorama semacam ini dan membaca juga di sejarah yang baru ditulis pada masa reformasi, tentu akan menafsirkan lain. Barangkali itu dari saya yang ingin saya sampaikan. Ada satu hal lagi mengenai, kalau itu tadi belum, tentang arsip, ya, arsip Super Semar yang asli. Upaya untuk mencari arsip yang asli ini sudah dilakukan terus sejak zaman Nugroho Ngertosoesanto, itu sudah, tapi juga tidak ketemu. Dan sekarang seperti saya katakan tadi, seharusnya dengan DPA tadi, daftar pencarian arsip, dicoba lagi. Dan ini arsip pada tahun 2013, 3 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 66 di lingkungan atau di kalangan dekat Jenderal Soeharto itu ada Aspri, Sujono Umardani. Nah, Sujono Umardani kita tahu seorang jenderal yang juga sangat kuat dengan faktor kebatinannya gitu. Nah, Sujono Umardani ketika itu berkeliling ke beberapa tempat pesantren dan kiai-kiai. Nah, ini salah satunya adalah seorang kiai di Blitar yang dikunjungi oleh Sujono Umardani dan meminta kepada sang kiai untuk mendoakan surat ini, maksudnya mendoakan pengemban surat ini supaya dapat berkah dan lain-lain. Dan kemudian surat ini tertinggal di sana. Oleh keluarganya surat ini dibuat figura gitu, dipasang di ruang tamu. Nah, puluhan tahun kemudian, tahun 2013, anaknya melihat, jangan-jangan ini Super Semar yang asli ini, karena kelihatannya sangat tua dan tersimpan, sudah melekat di dalam figura, di dalam bingkai di kaca itu. Dan saya menyarankan supaya diperiksa di arsip nasional, dan akhirnya memang figura itu dibawa ke arsip nasional. Mereka mempunyai alat untuk memisahkan kertas dengan kaca dan lain-lain, dan kemudian mereka juga mempunyai alat untuk membesarkan misalnya tanda tangan Soekarno sekian ratus kali, sehingga bisa dilihat dengan lebih jelas ini tanda tangannya persis sama atau tidak. Kalau kita lihat yang kecil ini tentu mungkin mirip sekali. Dan kemudian mereka juga mempunyai alat untuk mengetahui juga usia kertas, perkiraan usia kertas. Dan ada satu metode yang disampaikan oleh orang arsip nasional yang menurut saya juga sangat masuk akal gitu, karena kalau kita berbicara tentang arsip, tentang kertas, pertama adalah bahwa kertas ini dibuat oleh pabrik kertas, dan kemudian yang kedua, kertas ini dibuat kopnya. Kalau kita membuat kopnya, pembuatan kertas dengan pembuatan kop itu berbeda waktunya. Jadi kita di kantor misalnya, kopnya itu dibuat lebih belakangan. Kemudian yang ketiga, pembuatan pengetikan itu juga pada waktu yang berbeda.
dan kemudian tanda tangan diberikan pada waktu yang tidak sama. Kemudian yang terakhir cap itu juga waktu yang berlain lagi. Nah, tetapi pada arsip ini ditemukan bahwa waktunya itu identik semuanya. Jadi waktu kertas, usia kopnya, usia tanda tangan dan capnya itu semuanya pada waktu yang sama. Itu artinya fotokopi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasbi, uraian yang cukup panjang menceritakan secara kronologis. Tapi satu yang coba saya sarikan dari Pak Hasbi adalah Super Semar meskipun secara kertas, tapi dampak dan dampak kekuasaannya, power impact-nya masih terasa sampai hari ini. Lalu itu terjadi karena ada beda tafsir Super Semar yang hanya secara kertas itu, tafsir Soekarno yang hanya tentang pengamanan, dan Soeharto yang menafsirkan sebagai sebuah mungkin transfer of power. Itulah bagian dari misteri atau kegelapan dari Super Semar yang masih penuh dengan banyak pertanyaan. Itu mengapa? Karena sejarah, menariknya sejarah itu adalah bisa kita lihat dari dua sisi. History as a fact, sebagai fakta yang mungkin hanya bisa didekati. Kita nggak bisa mengetahui karena kita adalah observer terhadap peristiwa itu. Yang kedua adalah sejarah sebagai political writing, tulisan politik, di mana hegemoni dan power kekuasaan itu menentukan. Nah, itu belajar sejarah, studi sejarah selalu berada pada tegangan itu antara sejarah sebagai fakta dan sejarah sebagai tulisan politik.